Ibarat kalau misal sekarang itu kampanye kayak presiden gitu ya. Akhirnya si Raja Fir'aun itu menyuruh tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki. Kenapa? Karena Raja Fir'aun itu takut nanti kalau misal bayi laki-laki itu ketika tumbuh besar, tumbuh dewasa menjadi orang yang besar, takut nantinya itu bakal menantang atau melawan Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Ada seorang ibu-ibu, dia itu melahirkan bayi, namanya Nabi Musa. Tapi saat itu belum diangkat jadi nabi, masih mustahil ya. Si ibu itu merasa takut. Nah, ini gimana nanti kalau misal anakku dibunuh? Kalau misal anakku dibunuh nanti gimana? Si Musa kecil. Akhirnya si ibu itu menghalukan Musa itu ke sungai. Nama sungainya adalah Sungai Nil. Pakainya N. Nil. Sungai apa? Sungai Nil. Terus kemudian setelah dihamilkan, ternyata nyangkut terus ditemukan oleh siapa? Nah, betul sekali, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Setelah ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian diasuh, diberi makan, terus kemudian diberi minum, disuruh mandi, diberi apapun itu. Nah, terus kemudian perhatikan, setelah Musa tumbuh besar, tumbuh dewasa menjadi anak yang gede, anak yang pintar. Nanti dulu. Nah, setelah tumbuh dewasa, si Nabi Musa itu melihat ayahnya, ayah angkat itu namanya, melihat ayahnya itu menyembah berhala. Terus kemudian sama Fir'aun itu mendakwahi atau mengajari Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, ayah, sesungguhnya apa yang ayah sembah itu adalah sesuatu yang tidak benar atau yang salah. Akhirnya si Raja Fir'aun itu menganggap bahwa Nabi Musa itu hanyalah kemarin itulah. Terus kemudian Nabi Musa itu dikejar. Singkat cerita, Nabi Musa itu dikejar sama Raja Fir'aun, dikejar. Ada yang ngomong, ayo kita lari. Si Nabi Musa lari bersama pengikutnya. Lari itu ke laut, ke apa teman-teman? Nah, terus kemudian saat itu kan Nabi Musa itu kan punya mujizat apa ya? Tongkat. Nah, tongkatnya ketika dipukulkan ke air laut, ke laut terbelah menjadi. Nah, setelah terbelah menjadi dua, kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya mengikuti. Ayo kita lari. Setelah sampai ke tepi, setelah sampai ke daratan, ke tepi pantai, teman-teman. Terus kemudian di sini mengikuti siapa? Raja Fir'aun. Setelah Raja Fir'aun di tengah-tengah, itu langsung nutup lagi. Airnya, air lautnya nutup lagi. Nah, saat airnya nutup lagi, Raja Fir'aun itu bertobat kepada Allah. Pertanyaannya, ya. Oke, usaha lanjutnya lagi setelah lagi maghrib. Terus kemudian perhatikan teman-teman, setelah itu apa yang terjadi? Raja Fir'aun itu bertobat dan mengakui adanya Allah. Pertanyaannya, kira-kira tobatnya Raja Fir'aun itu diterima atau tidak? Coba yang diterima karangan. Ya, yang terima apakah yang tobatnya Fir'aun diterima? Habis diterima? Enggak, diterima apa enggak? Diterima. Yang diterima siapa lagi? Diterima? Diterima? Diterima apa enggak? Coba yang enggak diterima. Nah, jawaban yang betul adalah tidak diterima. Kenapa Ustaz tidak diterima?
Bagus. Karena tobatnya itu telat, maka dari itu teman-teman, maka dari itu ketika kita punya kesalahan, maka harus segera minta maaf atau Nah, untuk selanjutnya, setelah kematian Fir'aun, kira-kira umatnya itu jadi beriman atau tidak? Apa ya? Umatnya Fir'aun yang masih ada kira-kira beriman tidak? Coba yang jawabannya beriman, yang jawabannya tidak. Yang betul adalah tidak. Kenapa Ustaz? Jadi ceritanya seperti ini. Nabi Musa itu punya saudara Nabi Harun. Saat itu, betul sekali. Saat itu Harun belum diangkat menjadi nabi. Nabi Musa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini Harun diangkat pula menjadi nabi. Agar apa? Agar dakwahnya Nabi Musa itu tidak terlalu berat, tidak terlalu. Kemudian kira-kira doanya Nabi Musa dikabulkan tidak? Dikabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi nabi.